Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ini masuk hadis ke-11 dan masih di bab yang menjelaskan tentang memuliakan dan menghormati kemanusiaan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bertanya laki-laki tersebut kepada Rasul, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Jadi, ya Rasul, siapakah orang yang paling berhak untuk aku temani, aku perlakukan dengan sebaik-baiknya? Qala, maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, maka laki-laki itu bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Kemudian si laki-laki itu masih bertanya lagi, qala, bertanya, summaman, siapa lagi ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Nah, kemudian si laki-laki ini mungkin masih merasa heran, kenapa Rasulullah menjawab ummuka itu sampai 3 kali. Maka dia bertanya lagi, summaman, siapa lagi wahai Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, summa abuka, baru kemudian ayahmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pemirsa, ini hadis ini menjelaskan bagaimana kemuliaan seorang ibu, sehingga dia ini harus dihormati dengan sebaik-baiknya, sampai-sampai Rasul ini menyebutnya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayahmu. Nah, tentang berbuat baik kepada ibu ini saya kira sudah tidak ada perdebatan lagi. Semua orang pasti setuju bahwa kita wajib memperlakukan ibu itu dengan baik. Tetapi kita masih perlu melakukan refleksi, apakah penghormatan kita kepada ibu itu sudah tepat, sudah benar gitu. Kadangkala pemahaman kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Terlebih lagi jika pemahaman kita itu sempit. Nah, ibu dalam hal ini saya kira bisa kita perluas maknanya, bukan hanya ibu kita secara biologis, tetapi siapapun ibu-ibu di luar sana itu juga sama mulianya, sehingga kita harus hormati, muliakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan kemudahan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan, sehingga para ibu ini bisa memperoleh hak-haknya dengan baik. Nah, ada satu isu sosial yang ini cukup memprihatinkan. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Nah, jika kita konsisten bahwa ibu adalah seseorang yang harus dihormati, maka kita harus mengambil peran, bagaimana agar ketika ibu ini menjalankan kodratnya, karena melahirkan itu adalah kodrat seorang ibu, ini bisa aman,
sehingga resiko kematian itu bisa diperkecil ya, sehingga ibu ini mendapatkan kemudahan gitu ya. Nah, ini pemahaman ini penting ya. Jadi kita sebagai individu juga bagaimana masyarakat kita secara sosial harus memahami ini sehingga masing-masing bisa berperan di dalam posisinya masing-masing. Kalau kita di dalam keluarga, misalnya suami terhadap istri ya, mengetahui bahwa ibu itu kan berarti ibu dari anak-anaknya sedang melalui fungsi reproduksi, hamil misalnya, ya, itu harus fasilitasi ya, apa yang kemudian bisa meringankan beban dari ibu itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana cara menghormati kepada ibu. Nah, terhadap hal ini barangkali bisa juga dipertanyakan, kenapa ibu itu harus dihormati? Kenapa ibu itu harus dimuliakan sampai Rasulullah menyebutnya sebanyak 3 kali? Saya pikir begini, ada hal-hal yang kemudian membedakan peran ibu dengan peran yang lain, dengan peran ayah misalnya, terutama ini berkaitan dengan fungsi reproduksi yang disebut dengan kodrat. Jadi kodrat perempuan itu sebenarnya menyangkut fungsi reproduksi itu, bahwa perempuan itu mengalami menstruasi, perempuan itu mengalami kehamilan, kemudian dia melahirkan, kemudian menyusui. Nah, itu adalah peran-peran yang dilakukan di dalam fungsinya menjalankan sistem reproduksi itu. Ini yang kemudian ini tidak dilalui oleh laki-laki, yang membedakan secara jelas ya, karena kodrat ini sifatnya dari Allah, tidak bisa dipertukarkan. Nah, karena fungsi reproduksi itu dilalui juga dengan tidak mudah ya. Setiap perempuan juga memiliki dinamika masing-masing. Ini berkaitan dengan kondisi tubuhnya. Misalnya saja perempuan yang mengalami menstruasi. Menstruasi ini berbeda-beda kalau dialami perempuan. Ada yang melaluinya dengan nyaman ya, tanpa merasakan sakit. Tapi ada juga yang ketika menstruasi dia sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur karena begitu sakitnya ketika darah menstruasi itu keluar. Nah, sayangnya kadang masyarakat kita masih memandang menstruasi itu dari sudut pandang yang negatif ya. Misalnya begini, melihat bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu sebagai perempuan yang kotor misalnya, kemudian harus dihindari. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru ya. Ini biasanya diperoleh dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi haid itu disebut sebagai adza. Adza itu sebuah sesuatu yang kotor begitu ya, sehingga harus dihindari. Nah, itu sesuatu yang keliru. Dalam tafsir yang lain ya, yang lebih humanis lah ya, lebih memahami kondisi perempuan, adza itu bisa dimaknai juga sebagai sesuatu yang menyakitkan ya. Karena adza itu kan, haid itu adalah darah yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh sehingga itu harus dikeluarkan. Nah, ketika itu dikeluarkan maka reaksinya berbeda-beda. Ini bergantung pada berbagai faktor ya, misalnya faktor hormonal gitu. Nah, ketika ini dirasakan secara tidak nyaman bagi perempuan, seharusnya bukan kemudian perempuan itu dihindari, tapi justru harus ditanya keperluannya apa, ya, apa yang bisa meringankan beban perempuan yang sedang menstruasi itu agar bisa melaluinya dengan lebih mudah. Misalnya dikasih vitamin, dikasih obat ya, untuk meringankan rasa sakit itu. Seharusnya seperti itu ya. Kemudian fungsi reproduksi yang lain,
melahirkan. Melahirkan itu bahkan di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah wahnan ala wahnin, sakit yang teramat sakit. Bahkan juga dikatakan perempuan yang melahirkan itu berjuang di antara hidup dan mati, ya. Maka ketika melahirkan, bagaimana caranya agar perempuan itu bisa melahirkan dengan aman, dengan selamat, sehat semua, baik ibunya maupun bayinya. Oh ya, sebelum melahirkan, tadi terlewat hamil. Hamil bagi perempuan itu juga berbeda-beda. Ada yang melalui kehamilan itu dengan mudah, ya. Tapi ada juga yang bahkan dari awal kehamilan sampai melahirkan itu tidak doyan makan. Ketika makan kemudian muntah, ya. Kemudian sampai bed rest, ya, karena hormon perempuan berbeda-beda sehingga reaksinya juga berbeda-beda. Nah, ini harus dipahami, harus didampingi, karena problem yang dialami itu tidak hanya soal fisik saja, tetapi kadang secara psikologi ketika perempuan itu sedang melangsungkan fungsi reproduksinya ini banyak di antara mereka yang merasakan tertekan misalnya, ya, gangguan-gangguan psikologis lain yang kemudian itu harusnya dipahami untuk kemudian dicarikan solusinya, didampingi, disupport, didukung, ya. Ini yang penting. Kemudian tadi melahirkan dan juga menyusui itu juga berat untuk perempuan, ya. Dia harus standby setiap saat, apalagi bayi yang masih berumur di bawah 6 bulan, masih ASI eksklusif, ya. Artinya perempuan itu, ibu itu menjadi sumber kehidupan utama bagi si bayi, sehingga dia harus selalu ada untuk bayi itu. Nah, perempuan dalam posisi ini butuh yang namanya nutrisi, ya. Bagaimana agar lancar air susunya, kemudian bagaimana agar dia bisa menyusui dengan nyaman, dengan happy. Ini perlu dukungan orang-orang sekitar, ya, dukungan keluarga, dukungan suami. Jangan sampai ketika si istri ini menyusui malam-malam misalnya, bayinya mengajak begadang, ini kemudian suaminya hanya tidur saja. Ini sudah menjadi satu beban sendiri bagi perempuan, ya, karena yang dibutuhkan sesungguhnya adalah support atau pendampingnya. Nah, peran-peran biologis perempuan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa ibu, ya, itu harus dimuliakan, harus dihormati, harus diperlakukan sebaik-baiknya, karena ibu itu menjalankan peran regenerasi kemanusiaan. Bagaimana jika tidak ada ibu? Tidak akan berlanjut keturunan dan keberlanjutan kehidupan manusia ini, ya. Jadi ini menjadi satu hadis yang luar biasa sekali, bagaimana perempuan itu melihat peran-peran domestik, bukan peran domestik, ya, peran biologis perempuan. Nanti kalau peran domestik itu berbeda lagi. Jadi hadis ini juga sekaligus, ya, mengundang laki-laki untuk ambil bagian di dalam mendukung peran-peran ibu, peran-peran perempuan agar menjalankan fungsi kodratinya, fungsi biologisnya itu secara aman, secara nyaman, ya, selamat, kemudian bisa tetap berbahagia, ya, tentunya dari dukungan pasangan itu. Jadi ini hadis ini sangat relevan, ya, sampai kapanpun, karena fungsi biologis perempuan itu kan terus akan dilakukan, ya, dan ini menjadi kewajiban bagi semuanya. Jadi tidak hanya
laki-laki itu dalam posisinya sebagai anak, tetapi bagaimana laki-laki itu juga memposisikan diri sebagai istri, karena istrinya itu juga merupakan ibu dari anak-anaknya dan juga seorang perempuan yang menjalankan fungsi biologis tadi. Baik, demikian apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil makna dari hadis ini dan kemudian bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita berdoa agar Allah senantiasa menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk tidak hanya menjadi orang yang solih dan solihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.